Purbo ID kembali menyapa beranda YouTube Anda. Di konten ini saya akan membagikan sedikit tips bagaimana melakukan rip cut dengan menggunakan table saw. Untuk balok yang sudah lurus tentu tidak akan ada masalah, tapi bagaimana jika kita akan melakukan rip cut pada balok yang sedikit melengkung atau tidak rata. Jika teman-teman belum ada solusinya, simak videonya sampai selesai. Sebelum melakukan cross cut atau rip cut, kita sesuaikan dulu ketinggian dari blade table saw. Agar aman dalam melakukan cross cut, kita menggunakan jig yaitu mini cross cut slider. Saya terbiasa melakukan pemotongan sesuai dengan panjang kebutuhan kayu, sehingga pada saat melakukan rip cut bisa dengan cepat kita selesaikan. Mini cross cut ini salah satu jig table saw yang dibuat beberapa tahun lalu, dan saya rasa sangat efektif untuk melakukan pemotongan cross cut untuk kayu balok berukuran panjang ataupun kayu yang berukuran kecil. Selain itu juga memiliki tingkat presisian yang cukup bagus. Jika teman-teman berminat, silakan cek di link di pojok kanan atas. Sebelum melakukan rip cut, kita harus menentukan sisi balok yang paling stabil. Satu sisi menempel rata pada top table dan salah satu sisi menempel rata pada fence. Idealnya untuk melakukan pemotongan rip cut, kita menggunakan mata belah atau mata gergaji dengan jumlah gigi yang sedikit. Pada konten ini saya menggunakan mata gergaji fruit dengan jumlah mata 24. Keuntungan menggunakan mata gergaji belah akan mempercepat proses rip cut kita dan akan mengurangi resiko gosong pada sisi kayu yang kita belah. Jika balok kayu yang kita belah sudah lurus atau rata seperti ini, tentu tidak akan ada masalah. Akan tetapi bagaimana jika balok kayu yang kita belah memiliki permukaan yang tidak rata sama sekali atau sedikit melengkung? Mungkin kita bisa meratakan salah satu sisi balok menggunakan ketam sebelum dilakukan rip cut menggunakan table saw. Akan tetapi hal itu tidak praktis menurut saya. Dan inilah jig yang saya gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Biasa kita menyebutnya dengan tapering jig. Ketika kita mendapatkan salah satu sisi kayu tidak rata dengan fence ataupun table saw, maka kita bisa memanfaatkan tapering jig tersebut. Kita tempatkan balok kayu yang akan kita ratakan, kemudian kita kunci. Sedikit kita lebihkan permukaan balok dari alas tapering jig. Tentunya bagian tersebut yang akan kita trimming terlebih dahulu. Pada saat melakukan trimming, bagian yang melengkung akan diambil alih oleh fence dari tapering jig, dan kita bisa dengan mudah meratakan bagian yang melengkung tanpa menggunakan mesin ketam, dan tentunya akan lebih cepat prosesnya. Ketika sudah meratakan bagian yang melengkung, kita bisa melakukan rip cut tanpa menggunakan tapering jig. Kita sesuaikan saja ukurannya. Dan tentunya kita harus melakukan setting ulang pada ketinggian blade agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gunakan selalu push stick untuk mendorong kayu melewati blade table saw. Bagaimana menurut teman-teman, lebih efektif menggunakan metode ini atau menggunakan mesin ketam? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan selalu lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik lainnya. Bagikan jika konten ini bermanfaat, sampai ketemu di project selanjutnya.